PT Summarecon Tbk balas dendam karena backing sudah mengundurkan diri, terkuat track record PT Summarecon Tbk. Kedok serta borok PT Summarecon Tbk di 4 desa sudah menjadi kecaman dari APH bersih. APH bersih yang memegang sumpah kedaulatan NKRI. APH yang tidak pernah melakukan tindak korupsi, suap menyuap dan money laundry. Kelakuan biadab PT Summarecon Tbk bayar beberapa preman untuk melakukan mencabut spanduk dan pelang di tanah milik Jimmy Mamesah pada malam takbir. Di mana seharusnya malam takbir itu adalah malam kemenangannya umat muslim dunia, mereka malah berbuat dosa. Jelas perbuatan PT Summarecon Tbk telah melanggar hukum dan patut dilakukan langkah persuasif dengan menangkap semua pelaku insiden di malam takbir tersebut. Dan A1 akurat para penggarap siap menjadi saksinya. Dan info A1 dari Intel serta wartawan, nama serta gambar para pelaku sudah di tangan. Secepatnya akan ada penjemputan paksa oleh para APH dan oleh beberapa wartawan, foto serta pelaku-pelaku akan dipublikasikan kepada media-media. Dari banyaknya kurang lebih 380 penanam modal, pengembang kontraktor, dan nasabah dengan membawa-bawa tabloid serta media cetak lainnya, secara bersamaan menuntut uang yang telah masuk ke dalam PT Summarecon Tbk yang nantinya tanah yang dibelinya akan dibangun perumahan dan villa-villa mewah. Para owner-owner, penanam saham, konsumen dan pengembang kontraktor meminta kepada marketing dari PT Summarecon Tbk untuk mengembalikan uang mereka secara utuh. Belum lagi para karyawan, pekerja dan staf hingga tukang kebun dan pesuruh yang bekerja di PT Summarecon Tbk juga turut meminta hak dan pertanggungjawaban dari PT Summarecon Tbk yang beberapa bulan belum dibayarkan. Jangankan THR, gaji seluruh karyawan hingga saat ini belum diberikan pihak manajemen PT Summarecon Tbk. Karena sebenarnya PT Summarecon Tbk itu cuma bermodal dengkul. Berawal dari PT Summarecon Tbk yang menciptakan anak-anak PT, yang salah satunya adalah PT MCI, KJA Golf dan PT Imora Motor Honda, dan PT KAA milik almarhum Muljadi Budiman tokoh 9 naga, yang selama ini bercokol di Gunung Gelis dan sekitarnya. Mereka membayar preman untuk mengintimidasi warga untuk merampas tanah-tanah warga Gunung Gelis, dan selanjutnya tanah tersebut dijadikan modal dengkul, dan sekarang PT Summarecon Tbk telah menjadi PT besar. Kerjasama almarhum Muljadi Budiman tokoh 9 naga yang bekerjasama dengan oknum Sekda Burhanuddin pada saat menjabat, mencuci otak oknum ASN bermoral bejat, masuk angin, oknum pejabat yang jadi keparat oleh 9 naga. Itulah PT Summarecon Tbk modal nekat yang tak punya malu, merampas, mencaplok dan menjual tanah-tanah warga. Mengeruk kekayaan alam rakyat Indonesia tanpa mereka melakukan ganti rugi kepada pemilik sah tanahnya. Dan rakyat yang menjadi korban kezaliman mereka. Dan orang-orang dari konsumen, yang telah menanam saham di PT Summarecon Tbk adalah konsumen pemindahan dari Meikarta. Dan semua penanam saham, konsumen-konsumen, pengembang kontraktor mereka semua mengatakan bahwa PT Summarecon Tbk sudah hancur dan kehancurannya 5 kali lipat lebih hancur dari Meikarta. Dan penyebab kerusakan tersebut adalah dari peran eksekutor PT Summarecon Tbk di lapangan yaitu Evelyn CS dan para oknum RW yang berada di Gunung Gelis, ada Lukas, Koswara dan Bambang. Dan yang berperan penting dari semua insiden adalah oknum Haji Jakaria, dialah yang mengetahui seluk-beluk di lapangan. Info A1 dari tim investigasi dan APH Pusat Tim 8 telah memastikan bahwa beberapa saksi hidup yang berada di Gunung Gelis yaitu para petani penggarap. Dan ini kata petani penggarap, insiden pencabutan dan pengerusakan pelang dan spanduk di tanah milik Bapak Jimmy Mamesah memang kerap terjadi, dan itu pelakunya sudah dipastikan dilakukan oleh para preman bayaran. Dan pelaku-pelaku telah mengakui kepada kami. Pelaku-pelaku telah diperintah dan dibayar oleh orang suruhan PT Summarecon Tbk, ungkap para petani penggarap Gunung Gelis. Dan A1 dari hasil investigasi APH dan tim investigasi wartawan, dan tim 8 Jimmy Mamesah telah menerima info pengaduan dari para owner, nasabah,
konsumen dan pengembang kontraktor di 4 desa, salah satunya yang ada di tanah milik Jimmy Mamesah 115 hektar di Gunung Gelis. Dan mereka semua menyatakan, mereka adalah korban perbuatan dari Evelyn CS dan oknum RW Lukas dan kakaknya Koswara. Dan diketahui juga bahwa Koswara pernah tersandung kasus tindak asusila pada saat menjabat RW di Gunung Gelis. Kedua oknum ini tidak main-main dalam melakukan tindak kejahatannya, bahkan mereka itu kerap melakukan tindak kekerasan fisik. Semua didasari dari hasil pengecekan para owner, konsumen, nasabah dan pengembang kontraktor melalui pengecekan mereka di kantor ATR BPN Kanwil Bandung hingga ke kantor ATR BPN Pusat, yang menyatakan bahwa tanah-tanah di Gunung Gelis adalah masih milik warga. Sebagai pemilik sah tanah adalah Jimmy Mamesah. Tanah-tanah tersebut tidak ada plottingan atau SK apapun. Dan PT-PT liar yang sudah mencemarkan nama baik dari PT Sumarekon Tbk. PT-PT liar yang tersebut sudah menjual, take over tanah-tanah kepada para owner, konsumen, nasabah dan pengembang kontraktor. PT Sumarekon Tbk juga melakukan tindak kejahatan gratifikasi menyuap beberapa petinggi-petinggi di negeri ini untuk membackup semua transaksi. Dan semua nama, foto dan gambar serta tempat persembunyian semua pelaku telah diketahui APH Bersih dan tim wartawan. Nama-nama pelaku saat ini sudah masuk TO, DPO, Ditserse Polda Jabar, dan BAIS TNI. Dan sesuai dengan aduan dari anak buah pelaku Lukas yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang hasil caplok tersebut saat ini sudah dimiliki PT KAAA itu bohong palsu, dan hingga tersebar berita hoaks bahwa Bapak Jimmy Mamesah telah menerima penggantian rugi. Itu adalah fitnah rekayasa dari Lukas dan Koswara. Pelaku utama di lapangan ada nama oknum Sekdes Gunung Gelis Haji Jakaria. Dialah dalang yang telah berani melakukan dan melegalkan tanah 115 hektar milik Jimmy Mamesah. Dialah yang telah take over kepada Loman sebagai marketing juga sebagai penadah komplotan 9 Naga dan Berry Tornando. Tim investigasi menyatakan, dan siapapun pelaku yang telah ikut terlibat secepatnya akan ditangkap APH atas perintah dari RI1. Karena semua bukti sudah dipegang APH. Dan berdasarkan pemberitaan yang dibuat Jimmy Mamesah dari 2021 hingga hari ini melalui media online, YouTube, streaming, TikTok dan media cetak, koran dan tabloid, media elektronik seperti TV dan radio, dan itu semua dijadikan salah satu bukti seluruh nasabah, pengembang kontraktor dan para penanam modal. Mereka telah tertipu marketing PT Sumarekon Tbk, membayar DP untuk dibuat rumah, villa-villa mewah, tetapi mereka mengetahui bahwa semua tanah-tanah yang ada di PT Sumarekon Tbk belum dibayarkan kepada pemilik sah tanahnya, dan ternyata akurat terbukti mereka semua bermodal dengkul, dirikan anak PT Sumarekon Tbk dan membayar preman-preman untuk melawan hukum. Info A1 di lapangan aktor dalam pencabutan plang-plang dan spanduk di lahan milik Jimmy Mamesah adalah oknum Sekdes Haji Jakaria atas perintah Loman. Dibantu preman oknum RW Lukas, Panji dan Tekel, eksekutor di lapangan pada insiden pencabutan plang-plang dan spanduk milik pemilik sah tanah Jimmy Mamesah. Kerjasama yang dibangun oleh para pelaku mafia tanah, mafia hukum seperti pada Loman CS dan oknum Sekdes Gunung Gelis Haji Jakaria. Komplotan perampok tanah di 4 desa khususnya di Gunung Gelis, Loman CS dan oknum Sekdes Jakaria, bersama para preman bayaran lainnya, menjadi contoh dan bukti adanya tindak kejahatan, perilaku kriminal terhadap aturan dan hukum yang berlaku di NKRI. Mereka melakukan dengan cara suap menyuap, menipu, memalsukan dokumen, merampas hak tanah milik sah warga. Perampasan tanah itu selain terjadi di tanah milik Jimmy Mamesah luas 115 hektar, juga terjadi di tanah milik almarhum Bapak Niko F. Mamesah 65 hektar di Golf dan tanah milik warga bernama Marcos serta banyak lagi tanah milik orang lainnya. Loman CS telah berusaha mengajukan sertifikasi ke kantor ATR BPN Kabupaten Bogor atas tanah ilegal tersebut tapi ditolak. Pihak BPN beralasan bahwa Loman tidak membeli tanah tersebut dari pemilik sahnya yaitu Jimmy Mamesah, melainkan membeli dari mafia tanah dan oknum aparat desa serta para preman bayaran.
Loman pernah mengatakan kepada Bapak Ahmad bahwa dia akan tetap memperjuangkan tanah tersebut. Menurut pemilik tanah yang sah, itu hanya akan berhasil pada ukuran tanah luas 2 meter kali 1 meter x 1,5 meter ke dalam, itu untuk keperluan dibuat kuburan bagi Loman dan oknum Sekdes Jakaria. Untuk keperluan kuburan akan diikhlaskan oleh pemilik tanah. Sesungguhnya pemilik tanah sudah pernah memberikan kesempatan sejak Desember tahun 2023 kepada Loman untuk bertransaksi secara resmi dan legal. Tapi Loman CS tidak ada niat baik dan tidak berani berhadapan dengan pemilik sah tanah. Loman menjawab ajakan pemilik tanah yang sah dengan berteriak lewat pesan singkat WhatsApp dan dari tempat persembunyiannya di lubang tikus yang gelap dan kotor. Semua bukti WA WhatsApp yang dibuat dan dikirim Loman ke pemilik tanah sudah disampaikan kepada aparat hukum bersih untuk dijadikan bahan dan alat bukti. Termasuk dokumen bukti transaksi tidak legalnya. Bagi oknum manapun yang coba masuk ke lokasi tanah, akan dianggap sebagai bagian komplotan dari Loman CS dan harus siap berhadapan dengan hukum di NKRI. Sudah waktunya mereka semua diberantas abis dari muka bumi tercinta NKRI. Atas semua perilaku dan perbuatan mafia tanah, mafia hukum dan dalam waktu tidak lama lagi Loman CS dan oknum Sekdes Jakaria akan diekspos secara khusus dan dipublikasikan oleh wartawan. Karena ini berbagai bukti tindak kejahatannya, melalui media-media, seperti media cetak, koran, tabloid, berita internet, YouTube dan medsos dengan harapan semua orang dapat mengetahui perbuatannya. Sehingga tidak akan ada lagi jatuh korban penipuan berikutnya. Termasuk untuk diketahui juga oleh anak dan istri Loman, membuktikan bahwa Loman telah memberikan makan kepada keluarganya dari hasil uang haram. Ancaman hukuman dari perbuatan melawan pasal-pasal di dalam KUHP, tidak main-main tertera ancaman hukuman penjara 5-20 tahun. Dan untuk Loman, oknum Sekdes Jakaria dan para oknum lainnya, bersiap-siap menjadi penghuni kamar gratis, seragam gratis dan makan gratis di Hotel Prodeo. Dan sumber kerusuhan dan kericuhan, dan telah mengadu domba rakyat dengan pemerintahan NKRI adalah Evelyn tokoh 9 naga, bersama anaknya Stephen yang saat ini kedua pelaku tengah menjalankan pemeriksaan di Polda Jabar. Karena saatnya kini alam yang berbicara, memporak-porandakan semua para pelaku gembong mafia tanah, mafia hukum tanah Gunung Gelis, karena Allah tidak pernah tidur, sudah waktunya yang zolim menerima azab atas karma yang telah mereka lakukan, ucap Jimmy Mamesah. Ungkapan dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh ASN bersih, wartawan, notaris-notaris bersih, para pemuka agama, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Panglima TNI beserta anggota TNI bersih, Kapolri beserta anggota Polri bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, KPK, kepada Bapak Prabowo dan Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 dan ucapan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas support dan dukungan yang telah diberikan sepenuhnya kepada kami warga korban dan semoga niat serta upaya perjuangan kami menghapus kesoliman di muka bumi, khususnya Gunung Gelis ini dapat terwujud. Semoga bumi pertiwi Indonesia tercinta damai alamnya sejahtera rakyatnya. Dan segenap wartawan Indonesia bersatu mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Muljadi Budiman. Semoga beliau diterima Sang Pencipta. Amin. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama foto, gambar dan rekaman para pelaku lengkap ada pada saya. Dan saya Jimmy Mamesah akan terus membuat pemberitaan terkait pengungkapan para oknum pelaku, dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800.
ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.